until hands and feet, ya. Jadi kalau misalnya bilirubinnya itu masih 5 itu biasa baru grade 1. Kalau sudah sampai 10 grade 2. Kalau sudah lebih dari 10 grade 3. Kalau grade 4 itu berarti biasanya udah 15-an. Ya, kalau grade 5 ya udah lebih dari 15. Itu ya kurang lebih gambarannya. Dan kalau dia semakin besar, semakin ininya terlihatnya itu sampai kaki dan tangan, ya berarti itu sudah warning, ya. Karena yang paling ditakutkan untuk jaundice pada neonatus itu adalah tren ikterik, ya. Karena pada awal-awal kehidupan itu icterus bilirubinnya itu dia kan tidak larut air ya, adik-adik. Jadi dia paling bahaya itu bisa menembus blood-brain barrier, bisa menembus sawar di otak. Nah itu yang bisa terjadi encephalopati ya, atau misalnya dia bisa terjadi kren ikterik. Nah, kalau sudah kayak gitu biasanya sudah persisten, sudah nggak bisa diapa-apain, gitu ya. Dan di sini kita untuk mengetahui apakah bayinya itu perlu dilakukan for the management, for the therapy, for the neonatal jaundice, we using about the Butani normogram. Butani normogram to know about the level for the bilirubin. This is for need about the phototherapy or not. Okay. Okay. Okay, this is you can see about the bilirubin regulation and metabolism. Okay, I will explain slowly because this is the main point about our lesson today. Okay, this is the first red blood cell. This is for the breakdown. Okay, the red blood cell breakdown. This is can make the hemoglobin, hem and globin. After that, this is can make the unconjugated about the bilirubin. This is for the indirect. Okay, because the bilirubin, this is for the lipid soluble. Okay, and then this is cannot be created. Okay, bilirubin is produced from the breakdown of the hem, from the erythrocyte. Okay, and then this is the bilirubin need transported from this about the albumin. Albumin and then the bilirubin, this is can be transported into liver. Okay, in the liver, bilirubin is converted to conjugated by enzim UDP glucuronotransferase atau UGT 1A1 ini ya. Nah, allowing it to be created through the bile into the gastrointestinal tract. Okay, after that, this is in neonate UDP glucuronotransferase enzym. This is for the imager, resulting limited conjugated capacity and additional active for the enterohepatic circulation and high intestinal beta glucuronidase activity. This is can make increase the reabsorption about the unconjugated bilirubin into the systemic circulation, and this is can make about the hyperbilirubin. Okay, the body response for the hyperbilirubin, the low level bilirubin has a antioxidant, and then high level, especially in the unconjugated, it become neurotoxic because can cross to the blood-brain barrier. After that, accumulation of the bilirubin in the basal ganglia can make bilirubin encephalopathy, or we know for the kren ikterik. Okay, kren ikterik can make manifestation for the baby for the persistent neurologic condition. The sign on the symptom is hypotonia, seizure, hearing loss, development. Okay, paham ya? Jadi awal itu kan bilirubinnya unconjugated dulu, dia butuh harus diubah menjadi conjugated ya. Ketika dia di hati ya, nah setelah melalui liver atau melalui hepar, di sini baru menjadi water soluble atau yang bisa larut dalam air. Nah maka dari itu ini
yang bisa mewarnai dari feses dan urin. Ya, makanya kenapa feses dan urin itu berwarna bisa kuning. Ya, salah satunya adalah hasil dari metabolisme bilirubin. Oke, paham nggak? Paham ya? Jadi sekali lagi pakai bahasa Indonesia ya. Jadi awal mulanya si bilirubin ini adalah hasil dari eritrosit, ya. Nah, eritrosit ini di sini kan nanti menghasilkan hemoglobin, hem dan globin. Nah, hem ini dia melalui hem oksigenase akan menjadi biliverdin. Nah, biliverdin ini yang transudase akan menjadi bilirubin yang unconjugated atau indirect. Ingat, karena di sini masih indirect, dia adalah fat soluble atau dia larut lemak. Dia tidak bisa larut dalam air. Dan dia butuh diikat oleh albumin untuk ditransport ke liver atau ke hati. Ya, nah nanti setelah dia bisa dalam hati ini, bilirubin sudah akan melalui fase hepatosit. Ya, nah di sini nanti dia akan dirubah oleh enzim yang namanya OGT, A1 dan glucuronate aksid. Ini akan menjadi bilirubin yang terkonjugasi. Nah, bilirubin yang terkonjugasi inilah yang menjadi bilirubin yang bisa larut dalam air. Ya. Oke, nah setelah dia setelah menjadi bilirubin terkonjugasi, nanti dia akan ke kantong empedu, nanti kantong empedu akan ke gallbladder, lalu ke saluran cerna. Nah nanti di saluran cerna ini dia akan berubah menjadi urobilinogen, ya. 80-90% nanti dia akan mewarnai feses, akan berwarna menjadi coklat ya, kuning kecoklatan, itu karena ada stercobilin, ya. Sedangkan nanti yang sebagian kecil nanti dia akan ke ginjal dan akan mewarnai pipis menjadi kuning dengan menjadi urobilin, ya. Tapi 10-20% dia akan diserap lagi kembali dalam fase sirkulasi di enteropatik, gitu ya, paham? Jadi kenapa ada masanya dia ada masa di mana unconjugatednya tinggi, conjugatednya tinggi, gitu ya. Dan kenapa kok PUP itu sangat berpengaruh ya. Ketika PUP itu menjadi gempur kan berarti dia tidak terkonjugasi, berarti dia tidak termetabolisme, berarti dia tidak bisa berubah. Karena kan yang bisa mewarnai feses itu harus ada perubahan dari bilirubin tadi. Ketika dia tidak ada si stercobilin, nah akhirnya kan PUP-nya tidak akan berwarna kuning, atau pipisnya dengan urobilin dia tidak bisa berwarna kuning. Ini dulu sih paling utama, main pointnya. Oke. Kita move ya. Okay. This is we can know about the best for the onset of the bilirubin. Okay. This is we can define by the onset of the bilirubin. You must know if the onset appears for the neonatal jaundice is below than 24 hours or persistent more than 2 weeks. You know this is about the pathology. Okay. Jadi kalau dia munculnya di bawah 24 jam atau dia menetap lebih dari 2 minggu tidak menghilang, itu sudah pasti patologis. But if this is you see after 24 hours and this is can disappear more than below than 2 weeks, this is more maybe like a physiologic or pathology. Itu ya. Jadi kalau dia itu baru muncul setelah 24 jam dan dia menghilang sebelum usia 2 minggu, ya itu kebanyakan sebenarnya fisiologi gitu. Tapi ada beberapa kondisi bisa patologi. Itu ya, paham ya? Nah, kenapa kok di bawah 24 jam itu selalu patologis? Ya pasti, kenapa? Karena kan harusnya tuh dia tidak meningkat kan. Nah, kalau dia meningkat berarti permasalahannya di mana? Conjugated atau unconjugated? Unconjugated, ingat ya, karena kan di awal dia belum conjugated, dia masih unconjugated dulu kan. Oke. Kalau dia lebih dari 2 minggu, berarti permasalahannya apa? Conjugated return, ya, karena kan dia sudah dirubah menjadi conjugated, gitu ya. Nah, kalau dia permasalahannya 24 jam sampai dengan 2 minggu, berarti permasalahannya bisa dibagi menjadi 2. Dia bisa conjugated, bisa unconjugated. Nah, yang kita bilang dia masih fisiologis kalau dia unconjugated. Tapi ketika dia conjugatednya meningkat, berarti sudah pasti dia patologis. Gitu. Itu konsep dasar dulu, ya. Sekarang kita masuk pelan-pelan.
Kalau 24 jam kan patologi ini, berarti dia unconjugated. Nah, kira-kira apa aja penyakit-penyakit yang bisa disebabkan karena ini? Semua yang berhubungan dengan hemolitik, anemia hemolitik. Ya, kalau kalian diajarin sama dokter Sinta, itu namanya ada anemia hemolitik ya. Anemia hemolitik itu ada dua. Dia bisa terjadi di intrahepatik, dia bisa terjadi adalah di ekstrahepatik. Nah, semua problem-problem yang masuk di situ pasti bagian dari ini. Nah, intrahepatik itu bagiannya itu bisa dua. Dia bisa gangguannya itu ada kurang enzim atau dia kelainan membran. Ya, kalau ekstrahepatik atau di luar itu yang inkompatibilitas ABO, resus, thalassemia dan sebagainya. Nah, kenapa dia masuk intrahepatik? Karena masalahnya di dalam. Contoh, misalnya dia membrannya itu kurang. Contoh misalnya kayak dia bentuknya itu harusnya kan bentuk dari sel darah merah itu apa? Bulat, pipih gitu ya, kayak gepeng gini ya. Tapi dia bisa berbentuk sphere atau spherocytosis, atau dia bisa bentuknya ellipsitosis, atau dia kekurangan enzim. Paling sering apa? GCPD yang bisa kita ukur. Tapi ada lagi yang lainnya nggak bisa kita ukur. Itu namanya ada kekurangan asam pirufat kinase. Gitu ya. Makanya kelainan semua adalah kelainan di sini. Kalau yang masuk ekstrahepatik itu apa? Inkompatibilitas ABO, inkompatibilitas resus, gitu ya. Tuh. Kenapa inkompatibilitas ABO bisa bikin kuning? Paling sering adalah orang tua atau ibu yang golongan darahnya apa? O, karena O ini punya anti A dan anti B. Makanya ketika dia menikah dengan cowok yang A, B, kemungkinan besar pasti dia akan kuning. Ya, kalau A dia punya namanya anti B. Makanya kalau dia nikah sama cowok yang B atau AB kemungkinan kuning. Kalau B dia punya anti A. Jadi kalau nikah sama yang A atau AB kemungkinan kuning. Jadi yang paling jarang kuning adalah ibu yang golongan darahnya AB. Ya, inkompatibilitas resus itu hubungannya adalah orang Indonesia nikah sama bule itu paling sering. Ya. Oke, spherocytosis tahu ya, spherocytosis itu yang tadi ya, kelainan membran. Paham ya? Jadi semua kelainan ini pasti masuknya adalah di awal karena dia anemia hemolitik, terjadinya di dalam. Jadi dia litik, pecah, nggak bisa dibentuk. Ketika mau dibentuk, pecah terus. Nah, kalau dia si eritrositnya itu pecah terus, akhirnya kan tidak bisa terjadi pembentukan dari bilirubin kan. Udah pasti masuk adalah kelainan di awal, di bawah 24 jam. Itu ya, paham ya? Nah, sekarang kita masuk adalah ke yang 24 sampai 2 minggu. Nah, ini bisa bagi dua. Kalau dia permasalahannya masih di unconjugated yang tinggi, paling sering ini adalah karena fisiologis. Paling sering apa? Breastfeeding jaundice, breast milk jaundice, prematuritas. Ya. Adik-adik ingat ya bahwa semua bayi pada awal kehidupan itu sangat membutuhkan cairan, utamanya adalah ASI, ya. Nah, kalau bayi kalian lihati, oh berat badannya kan harusnya dalam 1 minggu itu dia turun tidak boleh lebih dari 10%. Tapi misalnya kalian lihat nih bayinya, kok bayinya kuning, habis itu kok agak lemas, kemudian dilihat kok berat badannya turunnya lebih dari 10% atau turunnya drastis, berarti kalian sudah curiga bahwa ini adalah breastfeeding jaundice. Ya, kenapa? Karena ingat lagi tadi bahwa untuk pipis, untuk bilirubin itu bisa dikeluarkan, dia butuh cairan kan. Nah, kalau cairan atau intake-nya itu kurang, sudah pastikan ditransport atau diekskresinya juga akan kurang. Gitu ya. Oke. Kemudian prematuritas pasti ya atau breastfeeding. Nah, kalau misalnya yang patologi, berarti kan dia yang conjugated. Nah, conjugated adik-adik lihat dia hasilnya di bawah 2 atau di atas 2. Kalau misalnya dia di bawah 2, itu berarti adik-adik harus cek hemoglobinnya. Ya, curiga ini adalah masalah hemolitik. Tapi kalau dia hemoglobinnya tinggi, kemungkinan dia policythemia. Gitu ya. Tapi kalau misalnya kita evaluasi, kita lihat penyebab dari bilirubin. Oke, paham ya? Nah, sekarang kita masuk ke lebih dari 2 minggu. Kalau lebih dari 2 minggu, kalau yang patologi kan
conjugated kan. Kalian lihat bilirubin directnya. Kalau bilirubin directnya lebih dari 1, berarti udah pasti dia ada problem. Nah ini dibagi menjadi 2, hepatik dan post hepatik. Nah kalau post hepatik paling sering apa? Setelah melewati hati berarti liver berarti paling sering atresia biliar. Ingat ya, jadi kalau dia setelah melalui hati, berarti kan kemungkinan ini semua adalah masalah obstruction, ya, antara dia membuat sumbatan, atau dia tidak terbentuk, atau dia ada kista. Jadi bukan selain atresia biliar ya, bisa selain atresia biliar itu bisa apalagi dia bisa kista colidochus, ya, atau ada obstruksi, atau misalnya ada massa, atau misalnya intestinal obstruction. Jadi dia setelah melewati fase hepatik. Kalau misalnya di hepatik apa misalnya contohnya? Infection ya, TORCH, hepatitis, UTI, bacterial sepsis ya. Atau misalnya dia karena genetik ya, cystic fibrosis, Alagille syndrome ya, atau misalnya metabolic tuh kayak inborn error of metabolism, alpha 1 antitrypsin ya, atau hypothyroidism itu ya. Oke, paham ya? Tapi kalau misalnya dia di atas 2 minggu, tapi kalau adik-adik lihat unconjugatednya itu dia di bawah unconjugated ya, jadi dia kurang dari 20% ya. Itu pikirkan bahwa dia adalah pre-hepatik. Itu apa aja? Ya tadi itu bilirubinnya meningkat, menurun, atau peningkatan dari sirkulasi enterohepatik ya. Misalnya kalau penurunan dari bilirubin, contohnya apa? Breast milk jaundice ya, yang light onset ya, atau hipotiroid. Kalau yang peningkatan dari sirkulasi enterohepatik, misalnya breastfeeding jaundice, dehidrasi, GI obstruction, atau peningkatan dari produksi bilirubin ya, misalnya kayak tadi tuh disease PD, sepsis, penositosis yang saya paham. Udah ya, oke, paham ya? Ini sama ya. Oke, jadi the keyword is if below than 24 hours, always pathologist, and that is if the persistent about the 2 weeks, this is always a pathology. But if you know the baby, if the persistent until 2 weeks, you must think the first for the cholestasis conjugated, because for the emergency, you must eliminate it about the cholestasis until you finding this is normal. Because if the patient lack treatment about the cholestasis, this is can make a poor of the condition. Okay? You must think the first cholestasis, atresia biliar, until proven this is no, or you have another cause. Okay? Oke, aku bahas satu-satu ya, sekilas ya. This is for breastfeeding jaundice. You know, this is breastfeeding jaundice is mostly common about the neonatal jaundice in the physiologic condition. This is can you see in early neonatal jaundice by the insufficiency breast milk intake, because can make the dehydration and increase about the enterohepatic circulation of the bilirubin, can make unconjugated hyperbilirubin is increased. This is can you see 3 until 5 days of life, can more, but must to eliminate or must to decrease below than 3. Okay. The etiology is common cause about the inadequate feeding because of the inappropriate latch on or poor latch or ineffective breastfeeding technique. Okay. The other cause is delay onset of lactogenesis, maternal factor, and factor. Okay. This is for the pathology. If the baby intake of the breast milk is decreased, this is can make decrease for the intestinal motility. After that, bilirubin excretion into the stool is decreased, can make enterohepatic circulation dehydration. After that, can make increase about the bilirubin concentration. Okay. Jadi gini, kalau dia asinya kurang, akhirnya kan pergerakan ususnya juga akan berkurang kan. Nah, sedangkan kalian tahu bilirubin itu kan
akan dikeluarkan salah satunya juga di feses. Di feses dikeluarkan hampir 70-80%. Nah, tapi karena dia tidak bisa dikeluarkan, akhirnya dia kembali lagi ke enteral hepatik. Nah, karena dia kembali lagi, makanya unconjugatednya pasti akan meningkat. Itu ya. Nah, ini ya paling sering terjadi itu adalah karena posisi menyusui yang tidak tepat, ya. Jadi berasa aneh, berasa bahwa babynya itu menetek atau nyusu, tapi nggak ada yang diisep. Jadi cara tahunya paling keras apa? Ada bunyi, ya. Jadi ada bunyi kecapan, atau dia nyusunya bentar-bentar, kayak cuma 1 menit, 2 menit lepas, 1 menit, 2 menit lepas, atau bayinya rada banget. Dan salah satu cara lain kalian bisa tahu adalah tanyakan selain berat badan adalah berapa kali ganti pampers. Bisa jadi kan harusnya kan kalau dia masa-masa bayi kan ganti pampers 6 kali ya, paling nggak 4 sampai 6 kali. Kalau dia less than that, I think maybe this is about the breastfeeding jaundice. Oke? Nih, kasnya ya. Jadi dia muncul biasanya hari kedua sampai hari kelima, tapi dia tidak boleh lebih dari 2 minggu, ya. Berat badannya bisa berkurang. Mungkin tanda-tanda yang lain yang kalian bisa lihat adalah tanda-tanda dehidrasi, ya. Okay, diagnosed only by anamnesis and clinical condition, and then you must ask the parents about the history for the feeding. If you check, this is can the baby for the weight loss, and then you ask about the how change the pampers, and then you can check the laboratorium. This is for indirect of the bilirubin is increased. Okay. Manajemennya ya, selama kalau kita masukkan kuku Fabutani, kalau dia masih oke, dia ini sebenarnya masih bisa untuk teruskan ASI. Jadi kalian edukasi bahwa perbaiki teknik menyusuinya dulu, ajarkan dia posisi dan perlekatan menyusui, itu paling penting ya. Jadi ajarkan bahwa oh bu ini menyusuinya salah, kurang tepat, bukan salah, kurang tepat. Nah ajarkan bahwa dari posisi ya, bahwa ingat perut bayi harus menempel pada perut ibu, kepala, punggung, kaki harus satu garis. Itu terkait dengan posisi ya. Jadi nggak boleh kakinya selengean ke depan atau posisinya miring kayak gitu ya. Jadi benar-benar harus satu garis. Setelah itu untuk posisi perlekatan, kalian pastikan bahwa biarkan mulut bayi itu ketemu dengan puting ibu. Nanti biarkan dia buka mulut sendiri, bibir bawahnya membleng keluar, ya. Bagian areolar yang terlihat cuma atas, yang boleh tidak boleh terlihat bagian bawah, dan tidak boleh mendengar adanya kecapan dari bayi, ya. Kemudian ibunya merasa haus atau bahkan sampai keluar ASI pada payudara satunya, itu berarti tanda bahwa latch on-nya sudah tepat, ya. Kemudian edukasi orang tua bahwa menyusui tiap 2-3 jam. Kadangkala yang bikin bukan bikin kayak bikin kurang tepat adalah biasanya tuh menyusui adalah yang paling sering kelewatan tuh malam hari. Jadi orang tuh selalu bilang gini, oh anaknya tidur kok nyenyak, nggak enak dibangunin atau kayak kasihan dibangunin. Nah itu akhirnya malam itu kebablasan. Biasanya 5-6 jam tidak diasi, padahal harusnya dia tetap mendapatkan. Itu ya edukasinya ya. Habis itu hidrasi, kalau memang asinya tidak ada kuat dan tidak keluar ya bagus, kita bagi dulu sementara dengan susu formula. Kemudian kita fototerapi kalau memang hasilnya dia tinggi ya. Oke, paham ya. Sekarang kita ke breast milk jaundice. Okay. Breast milk jaundice is the type of the prolonged neonatal jaundice occurring in the otherwise healthy, well-fed breastfeeding infant due to breast milk disease can increase bilirubin reabsorption, resulting about the unconjugated hyperbilirubin. Kalau breast milk jaundice itu khasnya adalah anak sebelumnya juga mengalami hal yang sama. Misalnya kalian cek nih, oh ternyata asinya cukup kok, minumnya bagus, berat badannya bagus, tapi kenapa dia masih kuning? Bisa jadi setiap anak itu memang gitu, memang karena hubungan dari asinya, ya. Nah, etiologinya, this is about the bioactive substance in the bilirubin, including the beta-glucuronidase, deconjugated bilirubin into the intestinal. After that, this is can make the condition.
The free fatty acid and the other factor can make inhibited hepatic bilirubin conjugated, lead to increased bilirubin absorption. Okay, this is for pathophysiology. This is, you know, breast milk is content about the beta-glucuronide transferase. This is can be converted conjugated bilirubin to the unconjugated from the condition. Unconjugated bilirubin can be absorbed for the intestinal, increase about the enterohepatic circulation. This is can make inhibited about the hepatic conjugated. Okay. Jadi bilirubin itu breast milk itu kan dia harusnya ada beta glucuronide transferase ya, tapi karena dia bereaksi ataupun berespon terhadap ini, akhirnya dia tidak bisa terkonjugasi ya. Tapi biasanya itu cuma di awal-awal aja, tapi nanti semakin lama dia akan membaik ya. Oke, ini ya, kasihnya bayinya masih tetap AL aktif. Ingat ya, kuncinya adalah beratnya tetap bagus. Jadi berbeda dengan yang breastfeeding. Kalau breastfeeding kan beratnya turun tuh, pipisnya kurang. Tapi kalau ini dia beratnya bagus, babynya still aktif, tapi kalian lihat kok dia jaundice. Ya, dan riwayat, selalu ada riwayat. Pasti akan selalu dimasukkan bahwa riwayat anak sebelum-sebelumnya juga selalu. Ya, breast milk jaundice itu sebenarnya kasusnya jarang banget gitu ya. Oke. This is the same. This is you can always just for the anamnesis, history, the clinically, you can exclusion better than or breastfeeding jaundice is the patient will every infant adequate feeding and weight gain, and you didn't find about the red flag. Laboratory you can check. You must know this is for the indirect bilirubin is increased, direct bilirubin is normal. Okay. The management, you still continue about the breastfeeding sedation. The mother, it's not the emergency condition or this is not the serious condition. Okay, you must sedation. This is breastfeeding should not be to stop until the condition is improved. Okay, and then monitoring the bilirubin level and clinical condition. And if you check the glucophagotany is elevated more than the age, you can suggestion about the phototherapy. Oke, paham ya? Udah breastfeeding jaundice, breastfeeding jaundice sudah. Sekarang ke ada hemolitik ya. Ingat, semua ini kan bagian dari sini ya. Jadi inkompatibilitas ABO, inkompatibilitas resus itu adalah bagian dari hemolitik. Ya udah, dia pecah aja terus gitu eritrositnya. Nggak bisa untuk membuat atau tidak bisa untuk membantu bilirubinnya, gitu ya. This is for the immune-mediated hemolytic disease, where maternal antibody cross the placenta can make destroy the fetal red blood cell, leading to hemolysis and unconjugated hyperbilirubin. Oke, jadi kalian harus tanya dulu yang paling pertama, ibu golongan darahnya apa, bapak golongan darahnya apa, lalu kalian cek golongan darah bayinya. Bisa jadi terjadi memang autoantibody ya, atau yang kayak orang Indo nikah sama orang Barat. Nah itu kan paling sering ya dilakukan. Ya, nih. Paling sering terjadi adalah mother blood group for the U and the infant blood group for the A or B. This is can make the immunoglobulin G, anti-A or the anti-BL antibody cross to the placenta. This is you can see the maternal IgG antibody cross placenta, blend the fetal red blood cell, can make the hemolysis, can increase the bilirubin production. This is can make unconjugated for the hyperbilirubin. Oke, ingat ya, kondisi ini apa sih yang paling khas? Satu, dia selalu muncul dari hari pertama kelahiran. Jadi nggak begitu baru muncul hari kedua ya. Dia pasti pertama-pertama kalian kok lihat kuningnya tuh cepet banget, gitu ya. Kemudian biasanya bisa disertai dengan anemia, karena kan dia anemia bagian dari anemia hemolitik kan dia pecah terus masalahnya ya. Oke, tanyakan golongan darah. Nah, untuk gold standar adalah cek COMT test. Pasti COMT testnya positif. Ya. Pokoknya COMT test itu ngecek semua yang berhubungan dengan autoimun, ya, autoimmunity. Oke. Indirectnya meningkat, bisa terjadi anemia atau retikulositosis. Manajemen yang nggak mau karena dia udah kuning hari pertama pasti fototerapi ya. Mau diapain? Mau disinar-sinar sampai kosong juga nggak bisa ya. Atau kalian mau suruh dia minum sampai bayinya melotot juga nggak akan hilang tuh kuningnya. Karena kan memang problemnya adalah di inside, ya dia lintik terus red blood cell-nya. Oke? Kalau dia tinggi banget di atas 20, bilirubinnya di atas 25 ya. If the bilirubin is more than 25,
you can think this is for the exchange transfusion. Is severe. And don't forget to monitoring the bilirubin. Rhesus, this is can happen when the mother rhesus negative, then infant rhesus positive. Okay, this is can make the produce about the antibody. Okay, it's the same. Anti-immunoglobulin G. This is can make cross placenta, severe hemolysis of the fetal red blood cell, massive bilirubin production can make severe unconjugated bilirubin. This is for the very early jaundice. You can check in the incapabilitas rhesus, you can find hepatosplenomegaly. But remember, in the infant, hepar is just capable, but it's more than enlargement, more than 2 cm below than actus costa, and then you can capable about the spleen. You can think this is maybe the organomegaly for this condition. And then in the severe case, you can find hydrophytalis or heart failure. The management is phototherapy, if the severe condition is exchange transfusion, okay? But in severe case, you can think this is in intrauterine, you can make intrauterine transfusion. Okay, this is the last. This is for the condition. In your case, this is for the biliary atresia. You know, this is for the progression fibro-obliteration disease because of the extrahepatic bile duct, because of the obstruction of the bile flow resulting about the cholestasis and conjugated causes about the hyperbilirubin condition. Ya, jadi atresia biliar itu adalah obstruksi dari kantung empedu. Ya, jadi kantung empedunya itu tidak bisa, jadi kayak obstruksi gitu kan. Harusnya kan dia kan ngalir ke usus kan, dia kan harusnya kan si bilirubin ini dia dibawa ke usus, tapi di situ obstruksi, dia nggak bisa. Jadi akhirnya apa? Balik lagi ke hepar. Nah, makanya kadang-kala kita pasti akan ngecek fungsi dari hepar, barangkali heparnya udah terganggu. Karena yang paling ditakutkan dari kolestasis itu apa? Pasiennya bisa jatuh ke kondisi sirosis hepatik. Ya, karena kan dia nggak bisa turun ke intestinal, dia akan terus ngeblok di hepar kan, karena obstruksi tadi. Nah, makanya dia harus dirilis. Nama prosedurnya adalah Kasai prosedur. Ya. Kasai prosedur itu kayak dibuat jembatan dari empedu ini, dia akan dibuat cross ke intestinal, kayak dibuat jembatan gitu. Ya, dan ingat bahwa semua bayi yang di atas 2 minggu kalian harus pikirkan kolestasis dulu. Semua. Karena kolestasis itu tidak boleh terlambat didiagnosis. Kalau dia terlambat didiagnosis, kalian semakin postpone Kasai prosedurnya atau tindakannya, itu malah akan memperjelek kondisinya. Karena kalau misalnya gini, kita curiga nih bayinya kuning lebih dari 2 minggu, BAB-nya dempul, warna pipisnya itu adalah kuning seperti teh. Nah, itu harus segera dilakukan satu USG. USG untuk kalian cari namanya triangular cord. Ya, yang gambar kalian kan dikasih ya waktu sama tutor ya, ada triangular cord-nya. Nah, setelah itu harus lanjut namanya adalah kolaniografi. Itu adalah gold standar untuk menentukan bahwa ini adalah atresia biliar. Kalau memang dia dengan kolaniografi ternyata dia grade-nya nggak terlalu tinggi, oke, ya udah kayak masih bisa manajemen suportif. Tapi kalau ternyata di obstruction-nya besar, berarti harus segera dilakukan Kasai prosedur atau protoenterostomi prosedur. Ya. Protoenterostomi prosedur. Itu nama lainnya. Kasai itu penemunya. Nama tindakannya tuh protoenterostomi. Kasai itu dia nama penemu, bapak penemunya itu namanya Kasai. Gitu ya. Nah, kalau atresia biliar itu kalian bisa salah satu caranya tuh kalian suruh dia tampung tinja. Kalian tampung tinja tuh kayak alat yang buat penampung tuh kayak dikasih plastik gelap. Nah, kalian tampung tuh 3 tinja, jadi tinja pagi, tinja sewaktu aja. Kalian lihat tuh ada perubahan warna tinja apa? Tidak, ya. Oke. This is for the etiologic, this is for the unknown, but sometimes we can think this is for the condition about the perinatal viral infection, immune-mediated bile duct injury, abnormal bile duct development, and then this is for the susceptibility.
atresia biliar itu paling sering itu adalah disebabkan karena satu infeksi, ya. Kemudian infeksi apa yang paling sering CMV? Ya, makanya kadang kalau kita ngecek atresia biliar, kita pasti tanya riwayat TOR-nya, udah pernah dicekkan atau belum? Ya, yang paling sering itu sitomegalovirus hubungannya, ya. Kemudian penyebab yang lain yang bisa disebabkan imun mediated atau abnormal dari bile duct atau genetik, kayak gitu ya. Tapi ada beberapa yang nanti kalian harus membedakan sama alagel, alpha 1 antitrypsilin, kayak gitu. Jadi memang yang herediter. Ya. This is for the pathologic inflammation of the bile duct can make the progressive fibrosis and obliteration, can make the obstruction of the bile duct, bile cannot to reach the intestinal. After that, can make the increase of the conjugated, decrease about the pigment in the stool, can make the stool, and then increase about the bilirubin excreted. This is can make your baby for the drug urine, can make fat malabsorption, bile accumulation in liver. Oh ya, jangan lupa, kalau misalnya pasien dengan atresia biliar itu kan karena dia juga tidak mampu untuk mencerna vitamin-vitamin yang lari di rumah. Jadi kalian harus kasih aden, kalian nggak tahu. Jadi kalian harus kasih vitamin K, semua vitamin yang larut lemak, vitamin K, vitamin A, vitamin D, dia harus dapat, ya. Oke. Karena dia tidak mampu untuk menyerap lemak. Si bayi ini harus dikasih vitamin A, vitamin. Bisa kita kasih itu vitamin K-nya itu kita kasih yang pertama itu 3 hari berturut-turut, nanti tiap 21 hari. Kalau vitamin A kita biasanya ngasih di tetap kasih ya rutin sama vitamin D. Ya. Kalau dia sudah ada gangguan fungsi hepar, berarti kita sudah kasih obat-obat yang kayak golongan asam ursul gitu ya. Ini clinically future-nya 2-6 minggu, persistent jaundice, alkoholik, drug urine, hepatomegaly, poor weight gain, and mobility. Ya. Nih tadi yang namanya casaipro-enteroson. Okay, remember you must why you must to think this is for the first, because the patient can be best performer before 6 until 8 week age. Jadi kan bahwa pasiennya itu bisa akan punya prognosis yang bagus kalau dia dilakukan tindakan sebelum usia 2 bulan. Ya, kalau dulu tuh masih bisa ditunggu 3 bulan, tapi karena kita melihat angka kegagalan, maksudnya angka survive dari bayi itu makin lama makin kecil, jadi sekarang kalau bisa sebelum 2 bulan itu sudah tindakan. Gitu. Nanti yang mengerjakan beda anak dia bukan. Kita biasanya collab jadi bareng sama beda anak. Ya, nutritional support, kasih susu yang MCT ya. Kemudian high calorie diet, kasih vitamin tadi yang A, D, E, K. Vitamin A, vitamin D, vitamin E, sama vitamin K. Kalau dia sudah terlambat nih adik-adik, ternyata kalian menunda-nunda ya, misalnya kalian tidak segera mendiagnosis dia terlambat, maka mau tidak mau dia harus lakukan transplantasi hepar. Sejauh ini transplantasi hepar paling memungkinkan cuma di RSCM. Bali belum, Surabaya belum. Tapi angkanya siapa? Ya, this is you can see in the laboratory is direct for the bilirubin is high. Jadi more than 1 ya. Jadi kalau kalian lihat itu direct bilirubinnya kalau udah usia 2 minggu, udah lebih dari 1 udah pasti curiga, wah ini masalah bayinya. Ya. Kemudian elevated liver enzyme ya. Ingat bahwa yang dicek itu bukan cuma AST, ALT, cek gamma GT ya, jangan lupa. Ya. Kemudian kalian langsung boleh minta untuk USG abdomen, kalian cari tiamular core, ya. Dan gold standar yang tadi aku bilang kalian adalah kolangiografi, ya. Jadi tindakan operatif sekalian untuk menentukan diagnosis itu juga untuk treatment juga kolangiografi. Dilihat sumbatannya itu sebesar apa, gitu ya. Ini adalah gambaran USG yang kalian bisa lihat ini ya namanya triangular core. Ini kan biliarnya. Nah ini ada gambaran triangular core. Kalau udah ada ini udah langsung konsul bedah, kasih tata laksana dan Okay guys, this is at the slide. You have the equation, and this is for the last
our meeting before the exam. Okay. Thank you for your attention. Do you have a question for this pleno, or you not clear for this pleno? You can ask me, or you do have another question for the material about the pediatric. You can ask. We have 10 minutes before then you. Ada yang punya pertanyaan sebelum kita tutup? Untuk kasus pleno boleh mau ditanyakan ini, atau mau tanyakan untuk kasus untuk materi-materi pediatrik boleh banget. Misalnya ada yang belum jelas sebelum kasusnya 1, 2, 3. Apakah sudah jelas semua? Berarti sudah siap ujian? Nggak siap.